kita akan mengawalinya dengan doa sehingga semua proses pembelajaran yang hari ini kita lakukan boleh berjalan dengan lancar dan apa yang hari ini kita pelajari boleh dapat kalian pahami dan mengerti dengan baik. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, guru akan mengecek dulu kehadiran kalian. Hari ini semua hadir? Hadir. Ria, Benyamin, ada Bu. Jamus, ada Ibu. Baiklah anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Menyimpulkan isi dan menceritakan kembali isi teks cerita fantasi. Menyimpulkan isi dan menceritakan kembali isi dari teks cerita Fantasi. Untuk menceritakan teks cerita fantasi yang sudah kita simpulkan, ada yang masih mengingat hal-hal apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama apa? Coba semua. Yang pertama, Fenomena yang dilakukan tubuh saat bercerita. yang kedua, Volume suara dalam cerita. yang ketiga, Intonasi, irama, artikulasi dalam pelaksanaan dalam cerita. yang keempat, Penyebutan isi cerita. Pembukaan isi cerita, isi cerita dan penulis. yang kelima apa? Yang terakhir, Mengakhiri cerita dengan kalimat penutup yang santun. mengakhiri cerita dengan kalimat penutup yang sah. Santun. Baik, itu adalah hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita bercerita di depan kelas. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar menyimpulkan isi cerita fantasi. Ya toh? Ya. Kalian juga masing-masing sudah menceritakan kembali isi dari teks cerita fantasi yang disimpulkan di depan kelas dengan baik. Guru senang sekali karena proses belajar kemarin kalian semua sudah maju dan bercerita di depan kelas. Nah, anak-anak, hari ini kita masih belajar tentang teks yang sama, yaitu teks cerita fantasi, tetapi pada kompetensi dasar yang berbeda. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks narasi atau teks cerita fantasi yang kita baca dan kita dengar. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah setelah melewati proses pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat yang pertama, merinci struktur teks cerita fantasi dengan tepat. Yang kedua, menyimpulkan karakteristik bagian dari setiap struktur teks cerita fantasi dengan tepat. Yang ketiga, melengkapi teks cerita fantasi dari segi struktur dengan tepat dan teliti. Yang keempat, menganalisis kaidah atau ciri-ciri kebahasaan yang terdapat dalam teks cerita fantasi dengan tepat dan teliti. Bisa paham? Bisa. Guru akan mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan menayangkan sebuah video dalam bentuk audio. Guys sekalian, simak baik-baik video ini, kemudian catat hal-hal yang kalian anggap penting. Siapa tokoh-tokoh dalam video ini? Bagaimana ceritanya? Pelajaran-pelajaran penting apa yang bisa kalian ambil dari cerita yang ditayangkan ini? Bisa? Bisa. Bisa paham? Bisa. Dengan Gajah Mada. Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Di tengah keramaian orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. Suara ketiganya seperti tercekat. Iya, benar. Akulah Gajah Mada yang sejak muda berusaha keras berlatih untuk menjadi orang berguna. Baik. Itu adalah video cerita fantasi yang sudah kalian simak. Sekarang ibu guru tanya, judul dari cerita yang kalian simak ini apa? Belajar dengan Gajah Mada. Belajar dengan Gajah Mada. Siapa saja tokoh dalam cerita ini? Ada Ardi, Handi, Dani, dan
menjadi orang yang baik. Yang lain coba. Menjadi orang yang berguna. Menjadi orang yang berguna. Untuk menjadi orang yang berguna kita harus bagaimana? Berbuat baik. Berbuat baik. Jadi untuk menjadi orang yang berguna, kita tidak cukup hanya menjadi orang yang pintar. Kita harus menjadi orang yang melakukan semua kebaikan dalam kehidupan kita. Seperti kalian yang anak sekolah, ini perbuatan baik yang harus kalian lakukan. Kalian harus mencontoh dari Adi, Handi, dan Dani dalam cerita tadi. Misalnya yang pertama, datang sekolah tepat Waktu. tidak mencontek saat Ujian. Jadi tidak pada saat ujian tidak boleh mencontek. Kemudian yang berikut dari perbuatan baik dari Adi, Handi, dan Dani adalah selalu mendengarkan pendapat orang lain. Jadi ketika teman kalian mengemukakan pendapat, kalian harus mendengarkan dengan baik dan kemudian menanggapinya dengan santun. Itu adalah hal-hal baik yang harus dilakukan oleh seorang anak sekolah. Baiklah anak-anak, hari ini kita mau belajar mencari tahu apa saja struktur dalam teks cerita fantasi. Apa saja kaidah-kaidah atau ciri-ciri kebahasaan dalam sebuah teks cerita fantasi. Nah anak-anak, kita akan berkelompok untuk mencari informasi tentang apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Silakan duduk dalam bentuk kelompok. Baik, setelah kalian duduk dalam berkelompok seperti ini, tugas kalian sekarang adalah mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Ibu guru kasih kalian waktu 20 menit untuk mengumpulkan informasi tentang materi yang kita pelajari hari ini. Sudah? Setelah mengumpulkan informasi materi pembelajaran kita hari ini tentang struktur, tentang karakteristik struktur, kemudian tentang kaidah-kaidah atau ciri-ciri kebahasaan dalam teks cerita fantasi, masing-masing kelompok akan melaporkan hasil dari informasi yang sudah didapatkan. Bisa mengerti? Bisa. Silakan. Struktur 1, 2, 3, 4. Sudah. Terus kaidah kebahasaan. Itu ada berapa? 1, 2. Itu yang dicari. Kemudian tulis dalam kalian punya buku catatan, nanti sebentar disampaikan. Sudah. Struktur kaidah kebahasaan. Sudah. Kemudian kaidah kebahasaan. Kita mengumpulkan informasi yang kalian lakukan ini. Apakah kalian menghadapi kendala? Apakah ada yang mau bertanya? Silakan Esther. Dari sebuah teks cerita fantasi. Baik. Bagaimana melihat karakteristik dari sebuah teks cerita fantasi? Untuk Esther, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 yang sedang mengumpulkan informasi, dengarkan di sini dengan baik. Karakteristik itu adalah ciri khusus dari setiap struktur yang terdapat dalam teks cerita fantasi. Karakteristik struktur dalam teks cerita fantasi bisa kita lihat dari 2 aspek. Yang pertama, bisa kita lihat dari ciri isi. Sudah? Dari ciri isi dalam sebuah teks cerita fantasi. Misalnya orientasi, isinya apa? Struktur yang kedua, komplikasi, isinya apa? Kemudian struktur yang ketiga, resolusi, isinya apa? Itu karakteristik struktur kalau dilihat dari ciri isi setiap struktur yang ada. Kemudian kalau kita lihat dari pola pengembangan yang digunakan dalam teks cerita fantasi, pola pengembangan yang digunakan penulis dalam teks cerita fantasi, kita akan tahu pada bagian orientasi penulis menggunakan pola pengembangan apa? Apa saja? Sudah? Pada bagian komplikasi penulis menggunakan pola pengembangan apa? Kemudian nanti pada bagian resolusi penulis menggunakan pola pengembangan apa? Itu merupakan
sampaikan dulu hasil dari pencarian informasi tentang materi pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Jadi, hari ini kita belajar tentang struktur. Tadi Ibu Guru dari awal sudah sampaikan toh? Ya. Struktur, tentang karakteristik bagian struktur, dan juga tentang kaidah kebahasaan dalam teks cerita fantasi. Dan untuk mengetahui semua itu kalian sudah berdiskusi mengumpulkan informasi. Sekarang tugas kalian menyampaikan hasil yang sudah kalian kumpulkan. Kelompok 1 bisa menyampaikan hasil tentang struktur yang didapat. Bisa? Baik, silakan kelompok 1. Struktur dalam teks cerita fantasi ada berapa? 4. Yaitu orientasi atau pembuka, yaitu di mana pengarang memberikan pengenalan tentang tema, penokohan, dan sedikit alur cerita kepada para pembaca. 2. Komplikasi yang terjadi, permasalahan dimulai dari awal hingga puncak masalah. 3. Resolusi. Bagian ini merupakan penyelesaian dari permasalahan. Resolusi merupakan bagian penutup yang mengarah pada ending. 4. Koda atau penutup. Bagian ini api ending dan ending. Struktur, mereka di kelompok 1 mengumpulkan sebanyak 4. Ada 4 struktur dalam teks cerita fantasi. Yang pertama orientasi, yang kedua struktur komplikasi, yang ketiga struktur resolusi, dan yang keempat ada struktur koda yang mereka temukan. Baik, untuk struktur teks cerita fantasi memang selengkapnya ada 4 sampai kepada koda. Tetapi biasanya untuk semua dengar di sini. Struktur teks cerita fantasi yang terakhir yang namanya koda itu bersifat opsional. Untuk koda atau penutup itu biasanya berisi tentang nasihat yang diberikan penulis kepada pembaca dalam cerita fantasi. Tadi Bu Guru sudah katakan bahwa koda itu sifatnya opsional, artinya pilihan, dia bisa ada, bisa tidak. Jadi struktur dalam teks cerita fantasi itu ada 4, ada orientasi berisi pengenalan tokoh, latar, dan peristiwa yang mulai muncul, ada resolusi berisi penyelesaian masalah, ada juga koda yang bersifat opsional yang berisi nasihat penulis kepada pembaca. Itu tentang struktur. Informasi yang kedua yang kalian cari adalah karakteristik struktur teks cerita fantasi. Baik, kalau dilihat dari ciri isi karakteristik struktur teks cerita fantasi bagaimana? Coba kelompok 2 sampaikan. Bagian cerita orientasi, ciri isi, pengenalan tokoh, latar, watak, tokoh, dan unsur konflik hingga konflik pembuka. Resolusi berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Baik, itu karakteristik dari struktur teks cerita fantasi kalau dilihat dari ciri isi. Sekarang kalau dilihat dari pola pengembangan yang digunakan penulis, coba kelompok yang ini. Bagian pada struktur teks cerita fantasi. Struktur orientasi dikembangkan dengan pengenalan dan deskripsi latar, pengenalan tokoh, dan pengenalan konflik. Struktur komplikasi dikembangkan dengan cara pengenalan tokoh lain, mengubah latar atau menyebut ke zaman yang berbeda. Struktur resolusi dikembangkan dengan cara menggunakan waktu, penggunaan sebab akibat yang unik. Kalau dilihat dari pola pengembangan, sekarang coba perhatikan baik-baik di sini. Untuk materi kedua yang kalian kumpulkan informasinya tentang karakteristik, menyimpulkan karakteristik struktur dalam teks cerita fantasi itu, kalau dilihat dari ciri isi, untuk struktur orientasi berisi pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik atau masalah dalam cerita. Sudah?
Contohnya dalam beberapa teks berikut. A. Latar tempat, 3 pohon berjajar rapi berdiri dengan kokoh. Sayap-sayap burung yang mulai menyipak, Kelompok yang mana dengar? menggoyangkan daun-daun dalam dahan. Hembusan angin yang tidak bisa menggempar kotas tertiup di sore ini. B. Latar suasana. Air mata puncak dari sang kakek menjadi saksi. C. Latar waktu. Pagi hari seperti biasa para atlet mempersiapkan diri. Matahari bersinar terang membawa hawa semangat. Gunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Contoh, monster itu berkaki 4. Langkah semakin melawan. Urutan waktu. Kata sambung urutan waktu sebagainya. Penggunaan kata sambung urutan waktu untuk memandangkan datangnya tokoh lain atau perubahan latar. 5. Penggunaan kata atau ungkapan ketertentuan. Penggunaan kata aku melepaskan tembakan pertamanya. 2. Di tengah pesta datanglah preman-preman itu. 3. Tanpa kuduga cerita ajaib berpindah tempat. 6. Penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Baik, itu adalah ciri-ciri atau kaidah-kaidah kebahasan yang sudah kalian temukan dalam diskusi kelompok mencari informasi. Sekarang tugas kalian adalah Ibu Guru akan bagikan LKPD kepada kalian. Kalian berdiskusi membaca teks cerita fantasi, kemudian kerjakan LKPD yang ada. Sudah? Baik, sekarang perhatikan di sini. Untuk diskusi kelompok mengerjakan tugas ini, dengar. Kalian bacakan teks cerita fantasi belajar dengan kaidah mana yang ada dalam LKPD. Sudah? Kemudian kerjakan yang pertama, tentukan struktur teks cerita fantasi tersebut. Sudah? Yang kedua, simpulkan karakteristik bagian dari teks cerita fantasi. Yang ketiga, lengkapi teks cerita fantasi yang rumpang yang dipaparkan. Kemudian yang keempat, menganalisis kaidah-kaidah kebahasaan atau ciri-ciri kebahasaan dalam teks cerita fantasi. Ibu Guru kasih kalian waktu 20 menit untuk berdiskusi kelompok. Silakan. Udah. Komunikasi. Komplikasi. Ini komplikasi dilengkapi dulu. Komplikasi jadi konteksnya yang mana? Ciri isi yang menggambarkan. Misalnya kalau orientasi, ciri isinya apa? Isinya berisi apa? Komplikasi berisi apa? Resolusi berisi apa? Misalnya kelompok kalian mau menyimpulkan menggunakan ciri isi atau tidak boleh menyimpulkannya dari segi pengembangan pola pengembangan teks. Berarti setelah baca cerita ini, pada struktur orientasi penulis menggunakan pola pengembangan seperti yang ada di bawah. Apakah mengenal latar, tokoh, dan konflik juga muncul. Itu berarti tulis di sini. Pada tahap komunikasi penulis menggunakan pola pengembangan. Pada tahap resolusi penulis menggunakan pola pengembangan. Hai, ada berapa kaidah kebahasaan yang bisa disebut? Kemudian tulis juga contoh teks yang menggunakan. Bisa? Baik, waktu kalian untuk berdiskusi mengerjakan LKPD sudah selesai. Sekarang tugas kalian adalah mempresentasikan hasil diskusi dalam kelompok yang sudah kalian lakukan. Kita menggunakan model presentasi seperti ini. Kelompok 1 akan maju mempresentasikan struktur yang mereka temukan dalam teks cerita fantasi berjudul Belajar dengan Gajah Mada. Kelompok 2 akan maju mempresentasikan karakteristik bagian dari struktur yang mereka temukan ketika berdiskusi. Kelompok 3 akan maju mempresentasikan melengkapi cerita teks cerita fantasi yang sudah mereka lakukan. Dan
kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk menyampaikan hasil diskusi. Struktur teks cerita fantasi. Judul cerita belajar dengan cermat. Struktur teks orientasi. Kutipan teks yang menggambarkan bagian struktur. Minggu pagi yang cerah, Ardi, Andi, dan Dani berada di Candi Trawulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan tua komunikasi. Tolong, tiba-tiba terdengar suara Andi berteriak minta tolong, Mbak. Segera berlari menghampiri. Betapa kagetnya mereka berdua melihat Andi berada di sebuah lubang dan hanya melihat tangannya. 3 resolusi. Mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya tetap waktu seperti biasanya. Kelompok yang lain semua perhatikan di sini. Tadi seperti yang disampaikan oleh Zahir, kelompok 1 menemukan ada 3 struktur yang mereka dapati dalam teks cerita fantasi berjudul Belajar dengan Gajah Mada. Ada struktur orientasi, ada struktur komunikasi, dan ada struktur resolusi. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 1 dari kelompok 2, 3, dan 4? Oh ya, silakan dari kelompok 4. Apa yang mau ditanyakan? Apakah dalam teks cerita fantasi yang berjudul Belajar dengan Gajah Mada hanya muncul 3 struktur? Kira-kira kelompok 1 punya jawaban apa untuk kelompok 4? Gajah Mada kami hanya mendapatkan 3 struktur, orientasi, komunikasi, dan solusi. Sedangkan untuk struktur koda tidak terdapat dalam teks cerita fantasi tersebut. Baik, kelompok 4. Menurut kelompok 1, ketika mereka membaca cerita fantasi berjudul Belajar dengan Gajah Mada, mereka hanya menemukan 3 saja struktur: orientasi, komunikasi, dan resolusi. Sedangkan untuk struktur koda tidak muncul di situ. Baik, masih ada pertanyaan lagi? Iya. Kalau tidak ada pertanyaan, cepat dulu untuk kelompok 4. Sekarang giliran kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi. Silakan. Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk menyampaikan hasil diskusi.
fantasi yang numpang. Cerita fantasi yang berjudul Belajar dengan Gajah Mada mempunyai struktur cerita yang lengkap, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Alur dimulai dari orientasi, komplikasi, dan diakhiri resolusi. Bagian orientasi berupa pemaparan tentang anak-anak yang sedang melaksanakan tugas penelitian di Candi Trawulan. Bagian komplikasi berupa rangkaian masalah-masalah yang dialami oleh para siswa. Maka anak-anak itu lalu memperlihatkan perjuangan mereka untuk menjadi orang baik, seperti belajar jujur dengan tidak menyontek, belajar disiplin dengan tidak terlambat, sopan dan menghargai orang lain. Bagian resolusi berupa kembalinya anak-anak tersebut setelah memperlihatkan tanggapan yang memperlihatkan bahwa mereka sedang berburu menjadi anak baik. Jadi yang terpenting sekedar menjadi orang pandai saja. Cerita fantasi berjudul Belajar dengan Gajah Mada memakai latar lintas waktu. Cerita dimulai dengan latar Candi Trawulan. Lalu tokoh mengalami sebuah peristiwa yang membawa para tokoh ke zaman kerajaan Majapahit. Demikian hasil diskusi kelompok yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, itu adalah hasil diskusi yang disampaikan oleh kelompok 3 tentang melengkapi teks cerita fantasi yang lengkap. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 3? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan untuk kelompok 3, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk menyampaikan hasil diskusi. Menganalisis kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks cerita fantasi. Kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks cerita fantasi Belajar dari Gajah Mada. A. Menggunakan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Kutipan teks, Minggu pagi yang cerah, Ardi, Hani, dan Rani berada di Candi Trawulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Kata yang mencerca panca indera untuk mendeskripsikan latar. A. Latar tempat. Di mana kita? Ardi bertanya sambil menatap tembok sekelilingnya yang memancarkan kemilauan emas. B. Latar waktu. Minggu pagi yang cerah, Ardi, Hani, dan Rani berada di Candi Trawulan. C. Latar suasana. E. Menggunakan kata sang menyiapkan dirimu agar menjadi orang beriman. Mata laki-laki itu lekat menatap Hani. E. Menggunakan kata atau ungkapan keterkejutan. Tolong, tiba-tiba terdengar suara Hani berteriak minta tolong. F. Menggunakan dialog atau kalimat langsung. Apa yang sudah kamu lakukan untuk menyiapkan dirimu agar menjadi orang berguna? Mata laki-laki itu lekat menatap Hani. Saya selalu berusaha untuk tidak terlambat datang ke sekolah dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Demikian hasil diskusi kelompok yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, itu adalah hasil diskusi dari kelompok 4 tentang kaidah-kaidah atau ciri-ciri kebahasaan yang terdapat dalam teks cerita fantasi berjudul Belajar dengan Gajah Mada. Silakan kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Kalian sudah menyampaikan hasil diskusi dengan baik. Masing-masing kelompok sudah maju ke depan menyampaikan hasil diskusi. Dan apa yang kalian sampaikan sudah sangat lengkap, sangat bagus.
latar dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda. Sekarang untuk struktur yang ketiga, resolusi kelompok 1 dikembangkan menggunakan apa? Dikembangkan menggunakan lompatan waktu. Sekarang untuk kaidah kebahasaan. Ada berapa kaidah kebahasaan yang kalian temukan tadi dalam teks sertifikasi belajar dengan mada-mada? Tadi sudah disampaikan oleh kelompok 4. Ada berapa tadi? 6. 1. Menggunakan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Menggunakan kata ganti dan nama orang. Yang kedua, Penggunaan kata dan pancaindera untuk mendeskripsikan latar. menggunakan kata yang mencerca pancaindera untuk mendeskripsikan latar. Yang ketiga, Menggunakan pilihan kata atau makna kias. yang keempat, Menggunakan kata sambung urutan waktu. yang kelima, Penggunaan kata berpapan keterkejutan. yang keenam. Penggunaan dialog atau peringatan susulan cerita. Baik, itu adalah hasil diskusi yang sudah kalian laporkan di depan kelas. Sekarang kita akan melakukan penilaian terhadap apa yang sudah kalian diskusikan. Baik, sekarang masing-masing kelompok coba perhatikan format penilaian yang Ibu Guru bagikan. Tadi kan kalian sudah mengobrol hasil pekerjaan kalian ke kelompok toh? Ke kelompok masing-masing toh? Kelompok 1 ke kelompok 2, 2 ke kelompok 3, 3 ke 4, 4 kembali ke kelompok 1 yang nanti memeriksa hasil kerjanya. Sekarang perhatikan. Di sini ada 4 pokok pasal yang harus dinilai seperti yang sudah kita diskusikan tadi. 1. Struktur teks cerita fantasi. Ada tingkat kecepatan yang dinilai A, B, C, D. Kalau A itu sangat tepat, B tepat, C cukup tepat, D tidak tepat. Nanti masing-masing menyampaikan hasil penilaian kelompok yang dinilai. Sudah? Ya. Setelah melakukan penilaian terhadap hasil kerja kelompok lain, tugas kalian dalam kelompok ini adalah menyampaikan hasil penilaian kelompok 2. Kelompok 1 dapat nilai berapa? Jumlah nilai yang mereka dapatkan berapa? Nilainya 92,25. Kelompok 3, kelompok 2 dapat nilai berapa? 97. Kalau kelompok 4, kelompok 3 dapat nilai berapa? 98. Kelompok 1, kelompok 4 dapat nilai berapa? 93,75. Tepuk tangan dulu untuk hasil kerja kalian semua. Sekarang kita akan menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini dari awal sampai dengan sekarang. Hari ini kita belajar tentang struktur, tentang karakteristik bagian struktur teks, tentang kaidah kebahasaan dalam teks. Ruth, struktur dalam sebuah teks cerita fantasi yang sudah kita pelajari hari ini ada berapa? 3. 1. Orientasi berisi tentang pengenalan latar tokoh serta konflik. Yang kedua, komplikasi berisi tentang hubungan sebab akibat munculnya suatu permasalahan hingga masalah memuncak. 3. Resolusi berisi tentang penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Baik, tepuk tangan dulu untuk Ruth. Untuk struktur teks cerita fantasi yang hari ini kita pelajari, dalam sebuah teks cerita fantasi terdapat 3 struktur atau 3 bagian. Ada bagian orientasi, ada bagian komunikasi, dan ada bagian resolusi. Yang isi di dalam ketiga bagian ini tadi sudah kalian pelajari. Kemudian untuk materi pembelajaran yang kedua tentang karakteristik struktur dari teks cerita fantasi. Siapa yang bisa simpulkan? Jahit? Silakan. A. Struktur orientasi dikembangkan dengan pengenalan dan deskripsi latar, pengenalan tokoh
atau menembus ke zaman yang berbeda. C. Struktur resolusi dikembangkan dengan cara lompatan waktu, penggunaan sebab akibat yang unik, serta dikembangkan dengan unsur kejutan. Baik, tepuk tangan dulu untuk Jai. Itu tentang karakteristik struktur teks serta fantasi yang kita pelajari hari ini. Yang terakhir, materi pembelajaran yang kita pelajari hari ini yang terakhir tentang kaidah kebahasaan. Kaidah atau ciri kebahasaan dalam teks cerita fantasi itu ada 8. Coba nanya 1. Penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. 2. Penggunaan kata yang mencerah panca indera dalam deskripsi latar. 3. Menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. 4. Kata sambung penanda urutan waktu. 5. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. 6. Penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Baik, jadi ada 6 kaidah atau ciri kebahasaan dalam teks cerita fantasi. Baik, selesai pembelajaran kita hari ini. Sekarang Ibu Guru tanya dulu. Senang atau tidak ya belajar ini hari ini? Senang. Manfaat dari belajar hari ini itu apa? Saya menjadi lebih mengerti tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Baik, jadi belajar hari ini kalian menjadi tahu tentang struktur teks dan kaidah atau ciri kebahasaan dan dalam teks cerita fantasi. Baik, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Untuk pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya, kita akan belajar menulis teks cerita fantasi. Jadi kalau di rumah ingat belajar. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa. Silakan yang bertugas untuk menjawab. Terima kasih karena kami telah belajar untuk kami yakin. Sekarang kami lakukan dan akan menunggu pulang. Sebelum kami pulang, engkau menjaga dan menunjukkan kami di jalan. Terima kasih.